Saya harus menjelaskan pada Sukma kalau semua ini cuma lelucon, omong kosong. Tapi apa kekurangan Sukma, Riz? Nggak ada. Lalu? Dia terlalu baik untuk saya. Cuman alasan itu. Kamu tidak suka sama dia ya? Haris, jawab dulu pertanyaan ibu. Setiap laki-laki normal pasti suka pada Sukma, Bu. Yang ibu tanya tuh kamu. Ibu nggak ngerti juga ya. Saya cuma mencintai Rini. Tapi Rini itu milik Andi. Lantas apa lagi yang ibu kehendaki dari saya? Dari kecil, ibu cuma memihak pada Andi. Carilah pengganti Rini. Kamu bisa memperoleh 100 perempuan yang lebih cantik daripada dia. Tapi Andi tidak. Kamu tidak mau ya mengalah sama adikmu. Kamu tidak mau berkorban untuk Andi. Apalagi yang harus saya korbankan? Saya tuh sudah rela tidak mengalami ibu dari anak saya sendiri. Saya dan Rini sudah mengalah untuk Andi. Dan saya tidak mau melibatkan orang yang tidak punya dosa apa-apa. Saya tidak ingin Sukma diseret-seret dalam persoalan ini. Maafkan saya, Mas. Kalau kamu belum selesai, teruskan aja. Sebenarnya latihan-latihannya sudah selesai dari tadi, Mas. Saya hanya mengisi waktu sambil menunggu Mas Haris datang. Sukma, ini terakhir kali saya menjemput kamu. Mulai besok, kembali seperti semula, seperti dulu. Kamu bisa pergi dan pulang sesuka kamu. Tidak tergantung dengan jadwal saya. Dan saya tidak punya beban untuk menjemput dan mengantar kamu. Kamu ngerti kan? Satu lagi. Soal ibu, kamu nggak usah dengerin omongan ibu lah. Maksud saya, pembicaraan ibu soal hubungan kita. Kamu baik, menarik sekali. Dan saya yakin suatu saat kamu akan menemukan jodoh kamu. Bukan saya tidak suka sama kamu, Sukma, bukan. Tapi saya harap kamu mau mengerti bahwa hati saya sudah terlanjur sayang pada perempuan lain. Kamu ngerti kan? Kalau kamu meneruskan tarian kamu, silahkan. Saya jarang punya kesempatan untuk melihat tarian kamu. Kamu tidak keberatan kan? Kenapa? Apa pakai musik, Mas?
Kamu suka yang mana? Bagi saya, kesunyian sama indahnya dengan musik, Mas. Pak, Bapak kok malah masih baca koran, Pak? Mau kemana kamu? Aduh, hari ini Nondrini kan menikah, Pak. Masa Bapak yang lupa? Akad nikahnya jam 10. Sekarang, tuh Pak, sudah hampir jam 8. Bapak masih belum siap-siap. Gini loh, Pak. Dari tadi saya mikir-mikir. Tapi nggak ketemu-temu. Maksud saya gini loh, Pak. Gimana cara nulis ucapan selamat buat Nondrini, Pak? Mungkin Bapak bisa bantu saya. Nulis ucapan selamat apa susahnya sih? Tulis saja, selamat menikah, habis perkara. Kalau cuma gitu, saya juga bisa, Pak. Malah sering saya dapat undangan kawinan. Gak pernah saya tulis apa-apa. Cuma nama saya saja yang saya cantumkan di amplop. Tapi ini kan buat Nondrini, Pak. Masa disamain sama yang lain? Kayak gitu gak bisa, Pak. Mesti dilainin, Pak. Tolong saya dong, Pak. Rini. Nondrini dan Mas Andi. Selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan bahagia selalu. Semoga bisa mengatasi setiap persoalan yang mungkin harus kamu hadapi. Sehingga ini menjadi perkawinan yang pertama sekaligus untuk yang terakhir kalinya. Tiba-tiba saya teringat waktu Rini masih kecil. Dia berumur 6 tahun, hari pertama dia masuk sekolah.
dia pulang terlambat karena disetrap gurunya. Dia bilang dia tidak salah karena rambutnya dijambak oleh temannya. Tapi dia balas jambak rambut temannya. Saya marah, saya bilang, kamu dan temanmu sama-sama salah. Dia balas nanya, kalau dua-duanya salah, siapa yang benar? Besoknya rambutnya dia gunting sendiri. Pendek sekali. Dia bilang supaya rambutnya tidak bisa dijambak oleh temannya lagi. Memang setelah itu rambutnya tidak pernah dijambak oleh temannya lagi. Tapi dia sering diserap oleh gurunya karena dia yang menjambak rambut temannya. Saya merasa kejadian ini baru 2 atau 3 hari yang lalu. Semua tamu sudah pada datang. Tapi bapakmu belum kelihatan. Harus mulai gelisah. Apa perlu saya telepon? Atau saya akan suruh orang untuk menjemput bapakmu, ya? Gak usah. Biarkan saja. Kalau Papa nggak datang, saya akan jelaskan semuanya kepada tamu. Semuanya. Hari ini hari yang akan menentukan dalam perjalanan hidup saya, Nur. Mungkin masih ada yang bisa diselamatkan. Atau sekalian semuanya hancur dan tenggelam. Mari, Pak. Ya. Kita jalan di depan sana. Calon pengantin dari mana asalnya? Oh, yang satu dari Jawa Timur, yang satu dari Jawa Barat. Oh ya. Mungkin sebentar lagi pengantin bersiap, Pak. Oh ya. Kita memang agak mendadak semua ini. Kita tinggal menunggu tamu-tamunya aja. Ya, di sana, Pak. Terima kasih. Di sana. Mari, Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Silakan, Pak. Gimana, Pak, perjalanannya ke sini? Macet. Bapak asli dari mana? Asli Jakarta. Jakarta sini dulu. Bapak. Saya permisi dulu, Pak, ya. Oh iya iya. Pak, Bapak mau berangkat jam berapa, Pak? Jok, kalau mau berangkat buruan. Gak usah pakai tanya. Baik, Pak. Baik.
Rin, petugas catatan sipil sudah datang. Papa mestinya udah datang. Mungkin kena macet. Udah sama ya, Bu, anak tirinya? Udah. Sama cantik. Bu, sini. Saya adalah orang yang paling sakit hati menyaksikan pernikahan kamu dengan Andi. Kamu tahu kenapa? Karena saya terlalu mencintai kamu. Tapi jangan salah, saya juga tidak ingin pernikahan ini gagal. Kita punya keinginan yang sama? Hampir seluruh hidup saya korbankan untuk Andi. Kalau bapak kamu mempermainkan Andi, kalau sesuatu terjadi sama Andi, saya tidak segan-segan untuk membunuh. Sekalipun saya harus membunuh bapak kamu. Kedengarannya seperti sebuah ancaman? Saya tidak pernah main-main dengan ancaman saya. Kalau kamu membuat lecet papa saya, sedikit saja kamu buat lecet. Asal kamu tahu, nilai anatomi saya A. Dan saya tahu persis bagaimana menggunakan alat bedah. Tubuh kamu juga cukup ideal untuk dijadikan praktek anatomi. Kalau begitu semua tergantung bapak kamu. Kalau dia bikin ulah, maka akan banyak korban yang jatuh. Jangan khawatir. Ruang anatomi masih cukup mampu untuk menampung banyak mayat. Ibu, kita lanjutkan lagi. Ya, saya sendiri. Apa? Bagaimana? Oh, ya, saya segera ke sana. Ya, saya berangkat sekarang juga. Tidak lebih dari 10 menit. Ya.